Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran wa ba'd. Pemirsa, dimanapun Anda berada yang kami hormati, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan berkat, rahmat, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita dapat bersilaturahmi meskipun secara virtual dalam rangka pembahasan tentang kajian puasa, di mana materi atau tema tentang puasa pada kesempatan hari ini adalah tentang nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ibadah berpuasa. Ibu bapak pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah kita telah memasuki bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini merupakan satu bulan yang kita nanti-nantikan. Rasa syukur tentu ini menjadi sebuah kewajiban bagi kita semua, minimal dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin karena dapat menjumpai bulan Ramadan. Man fariha bituhuli Ramadan dakhalal jannah. Barang siapa yang senang menjumpai, senang adanya bulan Ramadan ini, maka akan masuk surga. Nah, mudah-mudahan kita ikut happy, ikut bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Oleh karena itu, mari kita jemput bulan Ramadan ini dengan penuh sukacita, penuh bombong, penuh bahagia. Marhaban ya Ramadan. Dengan menjemput Ramadan ini tentu ada pertanyaan yang kita sampaikan. Bagaimana menjemput bulan Ramadan? Apa yang harus kita lakukan dengan datangnya bulan Ramadan? Pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah, sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa kita menjemput Ramadan itu tentu dengan penuh cinta, suka, cita, dan cinta. Orang yang cinta, suka, maka konsekuensinya dia akan melakukan apapun sebagai konsekuensi logisnya dia mencintai sesuatu. Sama halnya dengan datangnya bulan Ramadan. Ketika mencintai dengan datangnya bulan Ramadan, maka segala aktivitas yang ada di bulan Ramadan akan dia lakukan dengan sepenuh hati dan penuh cinta dalam rangka mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan informasi kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Kita berpuasa tujuannya adalah dalam rangka menggapai ridho Allah, yang endingnya adalah didesain agar kita menjadi manusia yang muttaqin. Karena pentingnya puasa ini adalah dalam rangka menjadikan kita manusia yang muttaqin, maka tentu di sana ada nilai-nilai pendidikan yang akan kita jalani, nilai-nilai pembiasaan yang senantiasa kita jalani di bulan Ramadan selama 1 bulan, yang diharapkan dengan pendidikan di 1 bulan itu akan memberikan lompatan
yang bagus di 11 bulan ke depan adalah konsisten menjadi manusia yang muttaqin. Nilai-nilai pendidikan yang dibiasakan di bulan Ramadan itu apa saja? Yang pertama tentu tadi sebagaimana difirmankan oleh Allah di Quran surat Al-Baqarah 183 yang endingnya adalah la'allakum tattaqun. Maka pendidikan yang pertama adalah pendidikan ketakwaan. Takwa yang bahasa mudahnya adalah takut kepada Allah. Takwa yang berarti menjalankan segala perintah yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan pendidikan ketakwaan. Kita sebagai seorang yang beriman dibimbing, dibina di bulan Ramadan ini agar memiliki jiwa, memiliki pribadi yang punya komitmen ketakwaan. Dengan ketakwaan ini maka menjadi sebuah garansi seseorang menjalani hidupnya ini menjalani hidup yang benar, menjalani hidupnya ada pada jalan kebenaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pendidikan yang paling utama adalah ketakwaan, dan ini dibangun, dikonstruk di bulan Ramadan. Dan ini sangat strategis karena di bulan Ramadan itu memang pembiasaan-pembiasaan, kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada ketakwaan ini bisa dijalani dalam kegiatan-kegiatan, baik itu majelis taklim, baik itu offline, online, kajian-kajian, tadarus, dan termasuk adalah ibadah puasa itu sendiri. Ini nilai yang pertama, pendidikan ketakwaan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan nilai yang dibangun di bulan Ramadan terkait pendidikan adalah nilai kejujuran. Bulan Ramadan seseorang berpuasa itu diniati ikhlas karena Allah, maka disitulah kejujuran seseorang akan teruji. Apakah dia puasa atau tidak ada yang tahu. Yang tahu hanyalah dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang bisa saja ketika ditanya puasa apa enggak, ya saya puasa, bisa saja menjawab puasa meskipun sebenarnya tidak. Disitulah ujian kejujuran. Bagi orang yang jujur maka dia akan menyampaikan kalau puasa memang berpuasa, kalau tidak ya tidak. Orang yang jujur dia akan menjadikan Allah sebagai zat yang selalu mengawasinya, maka ketika ada sesuatu aktivitas di mana tidak dikontrol oleh manusia tetapi Allah Subhanahu wa taala mengontrolnya, maka apapun yang dilaksanakan adalah selalu ada pada real kebenaran. Maka pendidikan kejujuran di bulan Ramadan ini sangat penting, dan terkait dengan puasa ini tentu akan membawa nilai-nilai kejujuran bagi orang yang menjalankan puasa itu tadi. Maka mudah-mudahan pembiasaan di bulan Ramadan yang 1 bulan ini kejujuran itu dilakukan, harapannya adalah bagaimana untuk 11 bulan ke depan dan seterusnya diistiqomahkan nilai-nilai kejujurannya itu. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan kesabaran. Kita tahu di bulan Ramadan ini tentu kesabaran kita diuji. Kesabaran bagaimana kita menahan lapar dan dahaga, melihat makanan enak tetapi kita harus menjaganya, menjaga pandangan dengan kesabaran, menjaga emosi dengan kesabaran. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan pendidikan kesabaran. Dengan kesabaran ini akan menjadi modal besar seseorang akan meraih kesuksesan,
menjadi modal besar seseorang akan dapat menjalankan aktivitas-aktivitas hidup dan kehidupannya baik dalam bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Oleh karena itu, kesabaran di bulan Ramadan ini menjadi satu nilai yang sangat penting agar bisa diterapkan dalam kehidupan bulan-bulan yang lain dan seterusnya. Kemudian di bulan Ramadan juga merupakan bulan kedisiplinan. Di sana ada pendidikan kedisiplinan. Di bulan yang lain selain Ramadan akan sangat berbeda dengan bulan Ramadan dalam persoalan kedisiplinan. Contoh misalnya adalah dalam persoalan makan, minum, termasuk ibadah. Di bulan Ramadan yang biasanya misalnya ada ketika ibadah tidak on time, tapi ternyata ketika datang bulan Ramadan ibadahnya on time, kedisiplinannya muncul di situ. Yang biasanya mungkin belum berjamaah menjadi disiplin berjamaah. Pola makan diatur, setelah terbenam matahari baru kita makan, kemudian sebelum terbit fajar kita sudah makan sahur. Pola tidur juga diatur sedemikian rupa. Ada nilai kedisiplinan yang sangat penting di dalam bulan Ramadan ini yang mudah-mudahan bisa diaktualisasikan dalam kehidupan selanjutnya. Ibu bapak yang kami hormati, nilai-nilai pendidikan berikutnya adalah tentang bagaimana membangun kepedulian sosial. Kita ketahui bahwa di bulan Ramadan adalah bulan yang ditingkatkan nilai-nilai pahala ibadahnya. Bulan Ramadan banyak sekali saudara-saudara kita yang melakukan kegiatan sedekah, kegiatan kepedulian sosial, kegiatan-kegiatan amal. Dan ini berbeda dengan bulan-bulan yang lain di bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan dengan pembiasaan di bulan Ramadan ini tidak terhenti hanya di bulan Ramadan, maka pendidikan kepedulian sosial ini bisa diteruskan di bulan-bulan yang lain tentang bagaimana punya nilai-nilai humanisme kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Berbagi takjil, kemudian puasa kita juga diakhiri dengan zakat fitrah dan sebagainya. Itu sebagai bagian dari aktualisasi kita punya kepedulian sosial yang di dalam bulan Ramadan, pendidikan kepedulian sosial ini menjadi satu yang sangat penting. Kemudian di sana adalah pendidikan kesehatan. Bulan puasa adalah bagaimana agar kita bisa menjaga kesehatan kita. Pola makan dijaga, pola tidur diatur, sehingga hidupnya tidak kebanyakan pola yang ini tentu akan menjadikan kita sehat. Sebagaimana sabda Rasulullah, sumu tasihu, berpuasalah kalian maka akan menjadi sehat. Kemudian pendidikan berikutnya adalah pendidikan tentang keikhlasan. Orang berpuasa itu harus ikhlas. Orang puasa itu landasannya adalah dalam rangka menggapai ridha Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa diniati hanya karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Subhanallah, ini luar biasa. Maka dari itu mudah-mudahan puasa kita di bulan Ramadan ini adalah puasa yang dilandasi dengan keikhlasan, yang mudah-mudahan dengan ikhlas berpuasa tadi, nilai-nilai pendidikan yang ada di bulan Ramadan diaktualisasikan di bulan-bulan yang lain secara istiqomah, sehingga kita setelah berpuasa akan terlahir sebagai seseorang yang muttaqin, yang di situ menjadi garansi
kesuksesan hidup dan kehidupan seseorang. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan mudah-mudahan puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.